Bayangin kalau setiap rupiah yang dikorupsi di Indonesia benar-benar dipakai buat bangun negara. Mungkin Indonesia udah jadi salah satu negara paling maju di dunia. Sekolah gratis, rumah sakit layak, jalan mulus, internet ngebut sampai ke pelosok. Masuk akal nggak sih? Selama hampir 1 dekade, skor indeks persepsi korupsi Indonesia nyaris nggak gerak. Naik sedikit, turun lagi. Tapi nggak pernah benar-benar membaik. Berita korupsi jadi makanan sehari-hari, dari kasus miliaran sampai ratusan triliun. Awalnya marah, terus lupa, lama-lama jadi bagian hidup sehari-hari. Sepanjang 2024, Kejaksaan benar-benar nggak nyantai. Ada lebih dari 2.300 perkara korupsi yang masuk tahap penyelidikan dan sekitar 1.800 kasus yang udah dieksekusi. Di sisi lain, KPK juga kerja, meskipun skalanya jauh lebih kecil. Mereka nanganin 73 kasus di tahap penyelidikan dan 108 kasus berhasil dieksekusi. Dan ini baru jumlah kasusnya. Belum ngomongin berapa duit negara yang hilang. Masih di 2024, Kejaksaan Agung nyatat kerugian negara lebih dari 310 triliun rupiah. Belum termasuk 7,8 juta dolar Amerika dan lebih dari 58 kilogram emas. KPK juga punya capaian yang menarik. Di tahun yang sama, mereka nyelamatin 68,1 triliun rupiah uang negara. Dan hampir semuanya berasal dari pencegahan potensi korupsi di daerah. Artinya apa? Kita bukan cuma kehilangan uang karena korupsi. Tapi kita juga harus capek-capek nyelamatin uang yang harusnya nggak hilang sejak awal. Dan itu baru 1 tahun. Bayangin, ini kejadian terus setiap tahun. Korupsi bukan cuma soal uang yang hilang dari kas negara. Dampaknya jauh lebih dalam, bahkan bisa ngubah arah pembangunan sebuah bangsa. Akibatnya, negara nggak cuma rugi triliunan rupiah, tapi juga kehilangan arah. Ini betapa korupsi itu bisa mengubah wajah suatu negara dengan sangat drastis. Dampak ekonomi korupsi luar biasa, Mbak. Karena begini, korupsi itu membuat, kalau kita berbicara infrastruktur misalnya, membuat infrastruktur itu lebih mahal dari yang sesungguhnya. Itu kan kerugian. Sudah lebih mahal, kualitasnya lebih rendah. Oh, kalau infrastruktur itu 10 triliun, negara bisa rugi taruhlah 5 triliun. Tunggu dulu. Karena proses korupsi, sesungguhnya kita tidak butuh infrastruktur itu. Jadi negara ruginya berapa? 10 triliun. Tunggu dulu. Tidak hanya 10 triliun, kalau kita tidak investasikan di infrastruktur itu, kita bisa investasikan di kesehatan, pendidikan, yang benefitnya luar biasa. Jadi sudah ada kerugian 10 triliun, ada lagi opportunity loss yang besar sekali. Ini hanya untuk menggambarkan betapa korupsi itu bisa sangat merugikan. Kerugiannya seringkali tidak bisa dirupiahkan. Karena kerugiannya bisa jadi berupa arah pembangunan negara yang salah. So, apa jadinya Indonesia tanpa korupsi? Mantan Ketua KPK Abraham Samad pernah bilang, kalau saja Indonesia bebas korupsi, setiap warga bisa punya penghasilan sekitar 20 juta rupiah per bulannya. Itu dihitung dari potensi pajak dan royalti negara yang nilainya bisa tembus 15.000 triliun rupiah. Sekarang, yuk kita bayangin sebentar. Kalau ratusan triliun itu nggak bocor, kita bisa dapat banyak hal. Misalnya bangun ratusan rumah sakit setara Rumah Sakit Pon Mahar Marjono yang anggarannya lebih dari 1 triliun rupiah. Anggaran gaji guru juga bisa naik besar-besaran, bukan cuma mentok di 81 triliun rupiah. Dan ya, bahkan kita bisa bangun kereta cepat sampai Surabaya tanpa ngutang. Jadi begini, kalau kita bersih sebagai bangsa, mungkin PDB per kapita kita sekarang sudah jauh lebih tinggi daripada Malaysia. Mungkin sudah dekat dengan Australia. Jadi bisa kita bayangkan dengan GDP per kapita selevel itu, selevel Australia dengan populasi sebesar Indonesia, economic power yang kita miliki luar biasa. Jangankan hanya membangun kereta cepat dari
Jakarta sampai Surabaya. Kita sendiri barangkali sudah mempunyai teknologi sendiri untuk membangun kereta cepat itu saat ini. Dan justru kita mengekspor kereta cepat ke negara lain di dunia. Jadi apa yang tadi disebutkan membangun kereta cepat itu hal yang sangat sederhana. Kalau korupsi di Indonesia sudah berhasil diberantas. Contoh negara bebas korupsi adalah Denmark. Selama 7 tahun terakhir, negara ini selalu duduk di puncak indeks persepsi korupsi dunia dengan skor sekitar 90, nyaris sempurna. Di bawahnya ada Finlandia, Selandia Baru, dan tetangga Singapura. 4 negara yang kita kenal maju dan makmur. Rakyatnya hidup tenang, gajinya tinggi, layanan publiknya mantap, dan masa depannya jelas. Negara bebas korupsi itu bukan utopia. Singapura bisa, Korea Selatan bisa, Rwanda bisa. Mereka maju bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena tegas sama korupsi. Nah, pertanyaannya, Indonesia berani nggak?